Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Afira Putri dengan akhiran NIM 56. Di sini saya akan membahas hasil analisis saya tentang K3 dengan judul kasus nyata Garuda Indonesia dengan pemotongan gaji, pemutusan kontrak karyawan dan efisiensi besar selama pandemi pada tahun 2020 sampai 2023 dengan kasus internasional Uber BV Aslam, UK Supreme Court 19 Februari tahun 2021. Yang pertama yaitu profil perusahaan dari dua perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu adalah PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia itu merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak 26 Januari 1947. Garuda berperan penting dalam menghubungkan berbagai wilayah, terutama di Indonesia, melayani rute internasional. Maskapai ini mengoperasikan lebih dari 90 destinasi global. Dengan ratusan penerbangan harian, armada grup Garuda Indonesia terdiri dari sekitar 202 pesawat yang mencakup Garuda Main Brand dan Citylink sebagai anak usaha. Garuda Indonesia dikenal dengan konsep layanan, yaitu Garuda Indonesia Experience, yang menonjolkan keramah-tamahan khas Indonesia dan telah meraih berbagai penghargaan internasional seperti Skytrax, 5 Star Airline, dan World Best Cabin Crew. Sedangkan perusahaan Uber BV adalah perusahaan berbentuk Besloten Vennootschap berdasarkan hukum Belanda, setara dengan PT yang ada di Indonesia. Uber BV merupakan anak perusahaan Uber Technologies Inc. Amerika Serikat dan berfungsi sebagai entitas kontraktual utama Uber di Eropa. Uber BV mengelola hubungan hukum dengan pengemudi, penggunaan aplikasi, dan entitas operasional. Mahkamah Agung Inggris menilai Uber BV memiliki kontrol signifikan terhadap pengemudi melalui penentuan tarif, algoritma order, saksi akun, dan sistem rating sehingga dipandang sebagai pemberi kerja secara substantif meski mengklaim sebagai platform digital. Berikutnya yaitu adalah analisis perbandingan dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Pada pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 berdampak besar pada sektor penerbangan, termasuk PT Garuda Indonesia, yang mengalami penurunan pendapatan drastis sehingga melakukan efisiensi melalui pemotongan gaji, pemecatan karyawan, dan pemutusan kontrak karyawan, terutama pekerja kontrak yang memiliki posisi tawar lemah. Berbeda dengan Garuda yang terdampak krisis eksternal, kasus Uber BV di Inggris muncul dari model kerja ekonomi digital, di mana Uber mengklasifikasikan pemudi sebagai mitra meskipun memiliki kontrol kuat terhadap tarif dan sistem kerja. Putusan Mahkamah Agung Inggris pada tahun 2021 menetapkan pengemudi Uber sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan, sehingga perbandingan kedua kasus ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara efisiensi bisnis dan perlindungan hukum terhadap pekerja. Berikutnya yaitu adalah status dan perlindungan. Perlindungan pekerja di Indonesia masih sangat bergantung pada status formal pekerjaan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, pekerja kontrak menjadi kelompok paling terdampak saat pandemi karena pemutusan kontrak dan pengurangan hak yang secara hukum masih dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan keberlangsungan perusahaan sering lebih diutamakan dibanding kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, pada kasus Uber BV di Inggris, perlindungan pekerja ditentukan oleh realitas hubungan kerja, bukan kontrak semata. Putusan ini menegaskan pentingnya peran hukum dan negara dalam melindungi pekerja dari ketimpangan relasi kerja. Selanjutnya yaitu proses penanganan kasus, di mana proses penanganan kasus di Indonesia melalui mekanisme internal perusahaan dengan pendekatan manajerial dan administratif. Saat pandemi COVID-19 menurunkan pendapatan, manajemen menerapkan efisiensi seperti pemotongan gaji, cuti tanpa gaji, dan pemutusan kontrak berdasarkan perjanjian kerja. Dengan ruang kontrak berdasarkan perjanjian kerja dengan ruang yang sangat minim. Sedangkan kasus Uber BV diselesaikan melalui jalur hukum, di mana hakim menilai realistis hubungan kerja dan tingkat kendali Uber terhadap pengemudi. Bukan hanya kontrak tertulis, perbandingan ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur hukum memberikan perlindungan pekerja yang lebih kuat dibanding pendekatan korporasi semata.
Selanjutnya yaitu peran dan hukum. Perbandingan kasus Garuda Indonesia dan Uber BV menunjukkan perbedaan peran negara dalam sengketa ketenagakerjaan. Pada kasus Garuda, penyelesaian lebih menekankan keputusan perusahaan dan stabilitas bisnis dengan perlindungan hukum yang terbatas. Sebaliknya, dalam kasus Uber, pengadilan berperan aktif melindungi pekerja dengan menilai realitas hubungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan hukum yang kuat dapat memperkuat perlindungan pekerja dan menyeimbangkan realisasi kuasa. Yang terakhir yaitu kebijakan hukum. Kasus Garuda Indonesia berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja kontrak, melalui pemotongan gaji dan pemutusan kontrak yang meningkatkan ketidakpastian kerja. Namun, dampak hukumnya terbatas karena tidak menghasilkan keputusan pengadilan yang memperkuat perlindungan tenaga kerja secara struktural. Sebaliknya, pada kasus Uber BV menimbulkan dampak hukum jangka panjang, di mana putusan Mahkamah Agung Inggris menetapkan standar baru perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital dan menjadi rujukan bagi regulasi gig ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa peran aktif negara dan penegakan hukum sangat menentukan apakah hukum hanya bersifat relatif atau mampu menjadi instrumen keadilan dan perlindungan pekerja. Yang terakhir yaitu adalah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan perbandingan kasus Garuda Indonesia dan Uber BV Aslam, Indonesia perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan agar lebih seimbang antara keberlanjutan usaha dan perlindungan pekerja. Pertama, penentuan status kerja perlu didasarkan pada realitas hubungan kerja, bukan hanya kontrak tertulis untuk mencegah penghindaran tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, yaitu pemerintah perlu membangun mekanisme perlindungan pekerja dalam situasi krisis seperti kewajiban dialog dan pembatasan PHK sepihak. Yang ketiga yaitu peran negara dan penegakan hukum ketenagakerjaan harus diperkuat agar hukum benar-benar melindungi pekerja. Keempat yaitu adalah kebijakan efisiensi perusahaan perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kelima yaitu adalah negara perlu memperkuat program pelatihan dan transisi tenaga kerja agar pekerja tetap terlindungi saat menghadapi perubahan ekonomi. Setelah tadi saya menjelaskan analisis dan perbandingan, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adalah perbandingan kasus Garuda Indonesia dan Uber BV menunjukkan perbedaan pendekatan dalam perlindungan ketenagakerjaan. Kasus Garuda mencerminkan dominasi kebijakan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hukum pekerja yang masih terbatas, terutama bagi pekerja kontrak. Sebaliknya, pada kasus Uber menegaskan peran aktif hukum dan negara dalam melindungi pekerja melalui penilaian atas realitas hubungan kerja. Oleh karena itu, penguatan peran negara dan sistem hukum menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan dan keadilan bagi pekerja Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.